Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal dengan NIM G81121020. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2021, program studi Teknik Geofisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Video ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Mitigasi Bencana Alam yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini berada di semester 4. Tujuan dari mata kuliah ini menurut saya adalah untuk mengetahui apa itu bencana, mulai dari penyebab, proses hingga pasca bencana, serta bagaimana mengurangi resiko bencana itu sendiri atau yang biasa dikenal dengan mitigasi bencana alam. Nah, diharapkan melalui video ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup bekerja dengan aman. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pada pasal 1 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan ataupun penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sendiri merupakan faktor dari penyebab kerusakan lingkungan. Berikut merupakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tsunami pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu. Gempa pada tanggal 28 September juga memicu kerusakan lingkungan dan merusak rumah-rumah warga. Kerusakan lingkungan yang memicu bencana adalah seperti yang terjadi di Desa Air Panas, Kabupaten Parigi, di mana akibat aktivitas pertambangan membuat sungai menjadi dangkal dan meluap hingga membanjiri jalanan. Contoh lainnya adalah kerusakan lingkungan dengan membakar sampah di dekat semak-semak membuat terjadinya kebakaran lahan. Ancaman bencana alam yang berada di Sulawesi Tengah berdasarkan sejarahnya terdiri dari bencana geologi, bencana hidrometeorologi, dan bencana non-alam. Untuk bencana geologi sendiri, yang sering terjadi adalah gempa tektonik. Gempa ini disebabkan oleh sesar Palu Koro dan juga banyak sesar lainnya. Kemudian ada letusan gunung api. Letusan gunung api sendiri terakhir kali terjadi pada tahun 1983 di Tojo Una-Una, yaitu Gunung Colo. Kemudian ada tsunami dan likuifaksi. Tsunami sendiri sudah sering terjadi di Lembah Palu atau tepatnya di Teluk Palu. Tsunami sendiri terakhir kali terjadi bersamaan dengan likuifaksi, yaitu pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu dan sebagian wilayah Sigi dan Donggala. Kemudian ada downlift atau tanah turun. Downlift sendiri bisa kita lihat sekarang ada di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Kemudian ada longsor. Longsor sendiri sering terjadi di ruas jalan Kebun Kopi dan juga di Sigi. Kemudian ada bencana sedimentasi. Kemudian ada bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi misalnya itu adalah banjir. Nah, banjir ini untuk di wilayah saya sendiri, tepatnya di Kelurahan Baya, sudah sering terjadi. Kemudian ada banjir bandang. Banjir bandang sering terjadi juga di wilayah Sigi. Kemudian ada banjir rob. Banjir rob atau yang biasa dikenal orang dengan air laut yang naik. Kemudian ada angin topan, tornado atau angin puting beliung, gelombang ekstrim dan abrasi. Gelombang ekstrim sendiri bisa kita lihat di wilayah Kampung Lere. Kemudian ada kebakaran hutan dan lahan. Yang kebakaran hutan ini sendiri terakhir kali terjadi di Poso. Kemudian ada ancaman bencana non-alam di Sulawesi Tengah. Yang pertama itu ada kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial sendiri misalnya tawuran antar kelurahan. Kemudian ada terorisme. Terorisme bisa kita lihat di
Kabupaten Poso. Kemudian ada kebakaran gedung dan permukiman, dan juga ada bencana biologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu mitigasi. Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 9, menerangkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 20 Ayat 1, mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Untuk kegiatan pengurangan risiko bencana, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1, yang pertama itu kita akan melakukan pencegahan. Pencegahan yang dalam hal ini adalah pencegahan bencana. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Kemudian itu ada mitigasi. Seperti yang saya katakan tadi, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi terdiri atas dua, yaitu mitigasi fisik dan juga mitigasi non-fisik. Kemudian ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kemudian yang terakhir ada peringatan dini. Seperti namanya, peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang seperti BMKG dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mitigasi bencana alam khususnya gempa bumi dan tsunami. Saya mulai dari mitigasi bencana gempa bumi. Untuk di tahap pencegahan, kita dapat membuat dan menegakkan ketentuan peta zona rawan bencana. Misalnya zona merah itu merupakan zona terlarang. Jadi masyarakat tidak boleh membangun rumah di antara 0 sampai 10 meter dari zona sesar Palu Koro. Kemudian ada contoh mitigasi fisik dengan memperhatikan RT/RW berbasis mitigasi bencana dan membangun bangunan atau hunian sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, contohnya itu misalnya dengan membangun rumah panggung seperti yang ada di Sulawesi Tengah yang merupakan kearifan lokalnya sendiri. Nah, sebaiknya pula gedung berdinding kaca di wilayah Katulistiwa dan rawan gempa bumi diminimalkan. Kemudian ada mitigasi non-fisik atau mitigasi kultural, yaitu membuat peraturan dan atau meningkatkan kapasitas melalui seminar, sosialisasi, pelatihan atau simulasi, literasi, brosur, dan lain-lain. Misalnya itu dengan membaca atau perkuat literasi kebencanaan di sekolah ataupun di perpustakaan daerah. Kemudian kita bisa membaca buku-buku tentang mengenal gempa bumi dan bencana tsunami. Nah, ada beberapa tindakan mitigasi untuk gempa bumi secara non-fisik. Yang pertama itu mungkin ketika terjadi gempa yang posisinya dekat pintu, segera bergegas keluar ke halaman terbuka atau titik kumpul. Kemudian bagi yang posisinya jauh dari pintu rumah, segera ke bawah kolong meja atau ke sudut-sudut ruangan. Jangan memaksakan diri untuk keluar, menghindari terjadinya penumpukan orang di depan pintu. Kemudian apabila berada di gedung bertingkat, bagi yang posisinya di lantai atas, tetap saja di lantai tersebut dan segera ke bawah kolong meja atau ke sudut-sudut ruangan. Jangan berlari ke lantai bawah karena bisa terjadi penumpukan orang di pintu atau tangga. Dan juga material runtuhan lantai yang lebih tinggi bisa jatuh dan menimpa jika sudah berada di lantai bawah. Nah, kemudian untuk tindakan pencegahan bencana tsunami. Untuk tindakan pencegahan bencana tsunami sama halnya seperti bencana gempa bumi tadi, yaitu kita membuat peta dan ketentuan zona rawan bencana.
Misalnya zona sempadan pantai rawan tsunami minimal 100 sampai 200 meter dari titik pasang tertinggi. Nah, kemudian untuk mitigasi fisik atau mitigasi struktural dari bencana tsunami, misalnya dari pembangunan fisik ataupun vegetasi. Misalnya pembangunan batu gajah atau batu beton di sekitar bibir pantai, dan juga ada penanaman mangrove atau bakau di sepanjang bibir pantai. Bisa kita lihat di wilayah Kabonga Besar, Kabupaten Donggala, dan juga kemarin saya sempat menanam mangrove di wilayah pesisir pantai Tawaili. Kemudian contoh tindakan dari mitigasi non-fisik atau mitigasi kultural dari bencana tsunami, yaitu lari ke daratan yang lebih tinggi. Apabila Anda berada dalam mobil, segeralah keluar, kemudian naik ke gedung yang lebih tinggi. Jangan turun untuk menonton tsunami. Nah, kemudian ada tindakan kesiapsiagaan. Di sini saya akan menggabungkan tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Yang pertama itu mungkin secara berkala melakukan simulasi yang melibatkan stakeholder terkait dan tentunya juga bersama masyarakat. Kedua, mungkin membuat monumen bencana untuk merawat ingatan kita terhadap bencana yang pernah terjadi. Kemudian bisa kita dengan memasang pelang peringatan seperti penanda jalur sesar Palu Koro ataupun penanda daerah rawan tsunami di pinggir pantai, dan juga membuat atau memasang papan jalur evakuasi ataupun papan titik kumpul. Nah, kemudian untuk sistem peringatan dini tsunami bisa dilakukan atau disampaikan kepada institusi yang relevan untuk diteruskan kepada masyarakat umum melalui berbagai media yang mudah diakses, termasuk sirine yang dipasang di wilayah pantai atau di tempat yang ramai yang berbunyi jika ada tanda-tanda tsunami. Misalnya dengan membangun INATWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Nah, untuk sirine tsunami sudah dipasang di Taman Gor di Kota Palu ini dengan jangkauan 3 km ke segala arah. Pusat pengendali atau servernya itu berada di kantor BPBD Kota Palu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.